Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian peristiwa penting yang menyangkut perjalanan bangsa ini dicatat dalam sejarah bangsa yang merdeka. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah sejarah penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari untuk melaksanakan kesepakatan dengan golongan muda, yaitu segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Di rumah Laksamana Muda, Maida Tadashi, seorang Jepang yang bersipati dengan kepentingan bangsa Indonesia, perumusan proklamasi dimulai. Penyusunan berlangsung pada pukul 2-4 dini hari dengan 3 orang penyusun naskah, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sayuti Melik, Sudiro, dan seorang Jepang yang bernama Miyoshi. Sehingga tersusun naskah asli proklamasi yang ditulis langsung oleh I.R. Soekarno dengan redaksi sebagai berikut. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta mengusulkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Sedangkan Soekarno mengusulkan kalimat, "Jakarta, 17/8/05, Wakil-wakil bangsa Indonesia." Pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang tokoh, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, disaksikan oleh B.M. Diah. Perubahan naskah proklamasi terdiri dari: pertama, kata tempuh diubah menjadi kata tempo. Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, perubahan penulisan tanggal, yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang Sumera, yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, maka naskah itu harus disebarluaskan. Di sini timbullah persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun, Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta di tempat tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sejarah singkat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendekati masa akhir Perang Pasifik, kekuatan Jepang mulai melemah sehingga terancam kalah dari sekutu. Namun, Jepang tidak tinggal diam. Pemerintah Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dari Jepang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1945 di hadapan sidang parlemen Jepang. Janji itu diucapkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia tetap membantu Jepang menghadapi sekutu. Sebagai realisasinya, dibentuklah Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan beberapa sidang. Sidang BPUPKI pertama diadakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut beberapa tokoh menyumbang pandangannya mengenai rancangan dasar negara Indonesia seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Soekarno. Sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, panitia merancang Undang-Undang Dasar menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Adapun hasil kerja panitia kecil yang dilaporkan tanggal 14 Juli 1945 adalah Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar batang tubuh. Setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Keadaan Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang selama 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil, dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuk MPR dan DPR. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 menghasilkan pembagian wilayah Republik Indonesia terdiri dari 8 provinsi, menetapkan Komite Nasional, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 kementerian negara. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR.